Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tugas kelompok yang sudah diberikan oleh guru kami, yaitu Ibu Ines Sofiana. Tujuannya yaitu untuk membantu nilai ujian sekolah kami. Perkenalkan, nama saya Amareh Malia Putri, absen 2. Nama saya Dafa Pratama Ramadan, absen 7. Nama saya Dinda Dwi Andika Syafira, absen 9. Nama saya Retna Melinda Sunaria, absen 29. Nama saya Muhammad Raihan, absen 22. Langsung aja ke soalnya. Ada 3 soal. Soal yang pertama. Yang pertama, lengkapi kolom yang kosong tabel data berikut ini. Yang 1. Notasi unsur 5224A, jumlah protonnya 24, neutronnya 28. Konfigurasi elektron AR 4S pangkat 1, 3D pangkat 5. Letak unsur golongan 6B periode 4. Yang kedua, 12B. Jumlah proton 12, neutronnya 12. Konfigurasi elektron Ne3S pangkat 2, golongan 2A periode 3. Yang ketiga 5627C, proton 27, neutronnya 29. Konfigurasi elektron Ar4S pangkat 2, 3D pangkat 7, golongan 8B periode 4. Yang keempat 39, 19D, jumlah protonnya 19, jumlah neutronnya 20. Konfigurasi elektronnya Ar4S pangkat 1. Letak unsur golongan 1A periode 4. Yang kelima 8035E, jumlah proton 35, neutron 45. Konfigurasi elektron Ar4S pangkat 2, 3D pangkat 10, 4P pangkat 5. Letak unsurnya 7A periode 4. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Sertakan persamaan reaksi redoks di bawah ini. AFE2+ ditambah MnO4- ditambah BH+ sama dengan Fe3+ ditambah CMN2+ ditambah H2O. Langkah menyetarakan. Yang pertama itu tentukan unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Yang kedua, samakan jumlah unsur yang mengalami perubahan. Yang ketiga, tentukan perubahan biloks unsur tersebut. Yang keempat, samakan perubahan biloks dengan kali silang terhadap perubahan. Yang kelima, hitung muatan kiri dan kanan. Di sini kami menyetarakannya dengan cara setengah reaksi dalam keadaan asam. Bisa dilanjutkan dengan Dafa. Ya, jadi di sini ada persamaan dari AFE2+ ditambah MnO4- ditambah BH+ menjadi Fe3+ ditambah CMN2+ ditambah H2O. Di sini jadi langkah pertama kita harus mencari dulu dari reaksi oksidasinya dan reaksi reduksinya. Di sini reaksi oksidasinya ada Fe2+ dan Fe2+ menjadi Fe3+. Kenapa ini reaksi oksidasi? Karena ini bertambah gitu. Jadi ya sudah kita taruh aja di situ jadi Fe2+ menghasilkan Fe3+. Di situ kan muatannya ada 2+. Nah, menjadi 3+. Biar seimbang, maka 3+ itu harus dikurangi 1 agar menjadi 2+. Maka di situ harus ditambahin elektron 1. Ditambahin E- supaya seimbang jadi 2+. Nah, terus di situ ada reaksi reduksinya yaitu MnO4- menghasilkan Mn2+. Nah, biar seimbang maka si MnO4- ditambah dengan 8HO enggak. Jadi sebelumnya kan di Mn2+ itu
ditambah 4H2O. Nah, sedangkan di kiri belum ada. Nah, supaya di kiri terdapat H juga, maka di bagian kirinya ditambahin dengan 8H+. Nah, udah tuh yang MnO4- muatannya -1, yang 8H+ muatannya +8. Terus yang di bagian kanan Mn2+ muatannya +2 dan 4H2O muatannya 0. Jadi yang bagian kiri itu terdapat 7 muatan positif, yang di bagian kanan terdapat 2 muatan positif, kan belum seimbang. Nah, maka diseimbangin dulu dengan cara ditambahkan 5 elektron. Jadi nanti itu hasilnya 5 elektron ditambah MnO4- ditambah 8H+ menghasilkan Mn2+ ditambah 4H2O. Nah, sudah itu baru disetarakan dengan dikali silang atau disamain lah gitu. Nah, di sini Fe2+ menghasilkan menjadi Fe3+ ditambah elektron ini jadi dikali 5, dan 5 elektron plus MnO4- ditambah 8H+ itu dikali 1. Jadi nanti hasilnya oksidasinya jadi 5 Fe2+ menghasilkan 5 Fe3+ dan ditambah 5 elektron. Terus di situ reduksinya tetap 5 elektron ditambah MnO4- ditambah 8H+ menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Nah, kita hilangin aja nih elektronnya kan dihapus, dicoret, set. Nah, itu hasilnya jadi 5 Fe2+ ditambah MnO4- ditambah 8H+ menjadi 5 Fe3+ ditambah Mn2+ ditambah 4H2O. Sekian, cukup, terima kasih. Ya, lanjut nomor 3. Pertanyaannya, lahan gambut merupakan lahan yang kurang produktif sebagai lahan pertanian karena sifatnya yang asam dengan pH yang sangat rendah sekitar 2,7 sampai 5,0. Meskipun secara rutin ditambahkan pupuk urea dengan maksud menyuburkan lahannya, tetapi pH tanah gambut masih rendah. Hal ini disebabkan penggunaan pupuk urea berlebihan justru bisa menyebabkan pH tanah menjadi asam karena bakteri dalam tanah dapat mengoksidasi ion NH4+ menjadi nitrat. Untuk mengatasi permasalahan di lahan gambut agar tanahnya menjadi produktif adalah dengan cara menambahkan, sebelumnya dijelasin dulu, tanah gambut terbentuk dari timbunan bahan organik sehingga kandungan karbon pada tanah gambut sangat besar. Fraksi organik tanah gambut di Indonesia lebih dari 95%. Kurang dari 5%, sisanya adalah fraksi anorganik. Fraksi organik terdiri atas senyawa-senyawa humat, sehingga 10 hingga 20%. Sebagian besar terdiri atas senyawa-senyawa non-humat yang meliputi senyawa lignin, selulosa, hemiselulosa, lilin, tanin, resin, suberin, dan sejumlah kecil protein. Sedangkan senyawa-senyawa humat terdiri atas asam humat, hematomelanat, dan humin. Bisa dilanjut? Ya, langsung dilanjutin. Bahan organik yang telah mengalami dekomposisi mempunyai gugus reaktif, karboksil, dan fenol yang bersifat sebagai asam lemah. Diperkirakan 85 sampai 95% sumber kemasan tanah gambut disebabkan karena kedua gugus, karboksik, dan fenol tersebut. Kemasan tanah gambut cenderung menurun seiring dengan kedalaman gambut. Pada lapisan atas pada gambut dangkal cenderung, tujuan meningkatkan pH tidak terlalu efektif. Karena kadar Al gambut yang rendah, umumnya pH gambut pantai lebih tinggi dan tanahnya lebih subur dibandingkan dengan gambut pedalaman karena adanya pengayaan basa-basa dari air pasang surut. Ya, bisa dilanjut. Untuk kesimpulannya, jadi agar tanah menjadi produktif kembali, perlu memiliki pH yang netral, maka perlu ditambahkan senyawa bersifat basa. Contohnya senyawa CaCO3 atau kalsium karbonat, dan CaOH2 atau kalsium hidroksida. Kenapa ditambahkannya senyawa bersifat basa? Karena tanah bersifat basa,
sehingga senyawa basa akan menetralkan pH asam pada tanah menjadi netral. Sekian, terima kasih. Ya, barangkali ada tambahan? Dipersilakan yang ingin menambahkan. Udah, coba liatin itu aja, diliatin fotonya, coba potretannya. Liatin aja, nggak usah Ada dijelasin waktu 4 lagi. menit. Ya, ini mau dijelasin? Kasih lihat aja fotonya. Ini Bisa nggak? udah. Mana? Ini. Ini gue share screen kan? Belum, Mar. Gak kelihatan Belum. anjir. Oh, iya. Enggak, gue share screen-nya cuman Word doang. Ayo buruan. 3 Nah, menit lagi. Nah, ini jadi yang maksud tadi nomor 2 tuh. Kalau misalkan tadi ngomongnya kurang jelas, ini ada potretannya. Ya, bisa dilihat di sini. Yang maksud saya tadi tuh. Sini disetarain, 7 muatan positif dan 2 muatan positif. Jadi 5 elektron ditambah MnO4- ditambah 8H+ menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Nah, udah itu disetarain weh. Dikali 5 dikali 1. Atas dikali 5, bawah dikali 1. Nanti hasilnya jadi 5Fe2+ menjadi 5Fe3+ ditambah 5 elektron dan 5 elektron dan yang bawahnya 5 elektron ditambah MnO4- ditambah 8H+ menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Nah, udah itu langsung dieliminasi. Jadi hasilnya ini yang di bawah yang warna biru. Oke, cukup. Oke, cukup sekian. Totalnya udah 3 soal. Udah pas, udah kita bahas semua. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Semoga nilainya seperti apa yang kami harapkan. Kami tutup deh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.